bahasa bukan sekadar kata-kata, ia adalah denyut nadi yang mengalir dari masa lalu, menembus generasi, dan menetap di hati kita. Namun bagaimana jika bahasa itu mulai diberi label yang tak sesuai? Apakah kita akan diam atau bersuara untuk meluruskan? Bahasa Sirisori adalah warisan dari para leluhur, bukan hanya kumpulan kata, tetapi juga sejarah, identitas, dan jiwa yang terpatri sejak ratusan tahun silam. Ia lahir dari kehidupan, dari tawa dan tangis, dari doa dan syukur. Namun sebuah buku yang terbit pada 2017 memberi label yang mengejutkan. Buku Fonologi Bahasa Sirisori yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa menyebutkan bahwa bahasa ini hanyalah dialek dari bahasa Asilulu, dengan persentase kekerabatan 51–80%. Pernyataan ini sontak mengundang tanda tanya besar di hati banyak orang. Bagi sebagian besar orang Sirisori, bahasa ini bukan sekadar mirip dengan bahasa kampung lain. Ia memiliki ciri khas, nada, dan makna yang tak bisa disamakan. Lalu, mengapa kesimpulan itu diambil begitu cepat? Penulis buku, Erniati dan timnya memang melakukan penelitian. Tapi sayangnya, mereka tidak memahami bahasa Sirisori dengan mendalam. Mereka hanya mengandalkan rekaman suara dari responden yang belum tentu benar-benar menguasainya. Hasil analisis pun dibuat berdasarkan perhitungan statistik linguistik, metode yang dingin, tanpa merasakan getaran emosional bahasa itu sendiri. Dan disinilah letak persoalannya. Bahasa bukan hanya data, tapi juga rasa. 6 tahun kemudian, tahun 2023, penelitian baru dilakukan. Kali ini kesimpulannya berubah. Bahasa Sirisori disebut sebagai dialek dari bahasa Hitu. Perubahan yang justru membuat publik semakin ragu pada hasil penelitian tersebut. Bagaimana mungkin sebuah bahasa yang diwariskan turun-temurun bisa berpindah asal hanya karena data statistik? Disinilah hati nurani kita terusik. Apakah kita akan membiarkan suara leluhur kita diubah begitu saja? Bagi masyarakat Sirisori, mempertahankan keaslian bahasa bukan soal gengsi atau kebanggaan semata. Ini adalah tentang menjaga cerita, doa, dan pesan leluhur agar tetap murni. Jika para peneliti sungguh ingin memahami, mereka harus tinggal, mendengar, merasakan, dan berbicara dengan hati. Bukan hanya sekadar memegang alat rekam dan menghitung angka di atas kertas. Sahabat, bahasa adalah harta yang jika hilang, kita tak akan pernah bisa membelinya kembali. Maka mari kita jaga, rawat, dan luruskan cerita yang keliru. Demi kita, demi anak cucu kita. Bagaimana pendapat Basudara tentang hasil penelitian ini? Apakah bahasa Sirisori layak disebut hanya sebagai dialek? Tulis pandanganmu di kolom komentar, karena suara kita adalah bagian dari sejarah yang akan dicatat.